Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Isnini dengan NIM 231001050. Di sini, saya akan menjelaskan apa itu deadlock dan model. Deadlock. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan research yang sedang dipakai. Karena beberapa proses itu saling menunggu, maka tidak terjadi kemajuan dalam kerja proses-proses tersebut. Deadlock dalam arti sebenarnya adalah kebuntuan. Kebuntuan yang dimaksud dalam sistem operasi adalah kebuntuan proses. Deadlock adalah masalah yang biasa terjadi ketika banyak proses yang membagi sebuah riset yang hanya boleh dirubah oleh satu proses saja dalam satu waktu. Jadi, deadlock ialah suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi ataupun tidak ada komunikasi lagi antar proses. Selanjutnya, model deadlock. Deadlock yang pertama, model sumber terbatas atau research overshoot. Model ini menggunakan grafik untuk mewakili sumber daya tersebut. Jika ada siklus dalam grafik, maka deadlock terjadi. Ini ada contoh gambar angka deadlock dan dengan deadlock. Yang kedua, ada model pohon sumber daya atau research allocation tree. Model ini menggunakan pohon untuk mewakili alokasi sumber daya. Jika ada proses yang membutuhkan sumber daya yang tidak tersedia, maka deadlock terjadi. Selanjutnya, ada model jaringan Petri atau PetriNet. Model ini menggunakan jaringan Petri untuk mewakili proses dan sumber daya. Jika ada siklus dalam jaringan Petri, maka deadlock terjadi. Yang keempat ada model grafik alokasi sumber daya atau research allocation graph. Model ini menggunakan grafik untuk mewakili alokasi sumber daya dan permintaan sumber daya. Jika ada siklus dalam grafik, maka deadlock terjadi. Dan yang terakhir, ada model Banker algoritma. Model ini menggunakan algoritma Banker untuk menghindari deadlock. Algoritma ini memeriksa apakah alokasi sumber daya yang diminta oleh proses akan menyebabkan sistem masuk ke keadaan deadlock atau tidak. Setiap model deadlock memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Penting untuk memahami model-model ini agar dapat mencegah dan mengatasi deadlock dalam sistem komputer. Perkenalkan, nama saya Henry Cahyudi dengan NIM 231001064. Di sini saya akan menjelaskan problem deadlock. Permasalahan deadlock terjadi karena sekumpulan proses-proses yang diblok di mana setiap proses membawa sebuah sumber daya dan menunggu mendapatkan sumber daya yang dibawa oleh proses lain. Misalnya mempunyai dua tipe drive. Tipe drive tersebut adalah P1 dan P2 yang masing-masing membawa satu tipe drive dan masing-masing memerlukan tipe drive yang membawa proses lain sehingga terjadi keadaan saling menunggu resource care dan sistem deadlock. Selain itu, ada beberapa masalah yang dapat timbul akibat deadlock adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ketidakaktifan sistem. Deadlock dapat menyebabkan sistem terjadi tidak responsif atau tidak aktif. Proses-proses yang terjebak dalam deadlock tidak dapat melanjutkan eksekusi, sehingga menghambat kinerja sistem secara keseluruhan. Dan yang kedua, pemborosan sumber daya. Pemborosan sumber daya deadlock dapat menyebabkan pemborosan sumber daya yang berharga ketika sumber daya terjebak dalam deadlock. Sumber daya tersebut tidak dapat digunakan oleh proses lain yang membutuhkannya. Hal ini dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya yang sebenarnya dapat digunakan secara efisien. Dan yang ketiga, ketidakseimbangan sistem. Deadlock dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam sistem. Beberapa proses
mungkin mendapatkan sumber daya yang mereka butuhkan. Sementara yang lain terjebak dalam deadlock. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya sistem secara keseluruhan. Dan yang keempat, kesalahan sistem. Deadlock dapat menyebabkan kesalahan sistem yang serius, seperti sistem operasi atau sistem perbankan, dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan atau bahkan kegagalan sistem secara keseluruhan. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah kesulitan dalam pemecahan masalah. Deadlock dapat terjadi masalah-masalah yang sulit untuk diidentifikasikan dan dipecahkan. Pemecahan deadlock seringkali melibatkan analisis yang rumit dan pemodelan sistem yang akurat. Hal ini dapat memakan waktu dan sumber daya yang signifikan. Penting untuk mencegah dan mengatasi deadlock dalam sistem komputer guna menghindari masalah-masalah yang disebabkannya. Perkenalkan, nama saya Laila Fadila dengan NIM 231001053. Strategi mengatasi deadlock. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi deadlock dalam sistem komputer. Beberapa strategi yang umum digunakan ialah 1. Ada pendeteksian dan pemulihan atau detection and recovery. Strategi ini melibatkan pendeteksian deadlock secara periodik atau saat terjadinya deadlock. Setelah deadlock terdeteksi, sistem dapat melakukan pemulihan dengan menghentikan beberapa proses yang terlibat dalam deadlock atau menghentikan seluruh sistem dan dapat memulainya kembali. Yang kedua, pencegahan atau prevention. Strategi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya deadlock dan menghilangkan salah satu kondisi yang diperlukan untuk terjadinya deadlock. Beberapa teknik pencegahan deadlock meliputi alokasi sumber daya secara aman, penggunaan antrian prioritas, alokasi sumber daya secara parsial, dan alokasi sumber daya dengan pendekatan Banker algorithm. 3. Penghindaran atau avoidance. Strategi ini melibatkan pengambilan keputusan dinamis saat alokasi sumber daya untuk menghindari kemungkinan terjadinya deadlock. Algoritma penghindar deadlock seperti algoritma Bankers memeriksa apakah alokasi sumber daya yang diminta oleh proses akan menyebabkan sistem masuk ke keadaan deadlock atau tidak. 4. Penghancuran atau destruction. Strategi ini melibatkan penghancuran salah satu atau beberapa proses yang terlibat dalam deadlock untuk membebaskan sumber daya yang mereka pegang. Penghancuran proses harus dilakukan dengan hati-hati untuk meminimalkan dampak negatif pada sistem. 5. Penghindaran siklus atau cycle avoidance. Strategi ini melibatkan penghindaran pembentukan siklus dalam alokasi sumber daya. Sistem dapat menggunakan algoritma seperti algoritma Bankers atau algoritma deteksi siklus untuk menghindari pembentukan siklus yang dapat menyebabkan deadlock. Setiap strategi memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Pemilihan strategi yang tepat tergantung pada karakteristik sistem dan kebutuhan spesifik. Kombinasi dari beberapa strategi juga dapat digunakan untuk mengatasi deadlock dengan lebih efektif. Perkenalkan, nama saya Amelia Dara Puspita dengan NIM 231001058. Di sini saya akan menjelaskan tentang detection dan recovery. Detection dan recovery dalam konteks deadlock adalah pendekatan yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan deadlock dalam sistem dan melakukan pemulihan untuk mengatasi deadlock tersebut. Pendeteksian deadlock melibatkan penggunaan algoritma dan mekanisme untuk mengidentifikasi apakah deadlock terjadi dalam sistem. Ada beberapa algoritma yang dapat digunakan, seperti algoritma deteksi siklus atau cycle detection, atau algoritma deteksi deadlock berdasarkan graph atau graph-based deadlock detection. Algoritma-algoritma ini menganalisis hubungan alokasi sumber daya antara proses-proses dalam sistem untuk mencari tanda-tanda deadlock.
Setelah deadlock terdeteksi, langkah selanjutnya adalah melakukan pemulihan. Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam pemulihan, antara lain 1. Menghentikan proses. Salah satu pendekatan adalah dengan menghentikan salah satu atau beberapa proses yang terlibat dalam deadlock. Dengan menghentikan proses-proses tersebut, sumber daya yang mereka pegang akan dilepaskan, sehingga memungkinkan proses lain untuk dilanjutkan eksekusi. Kemudian yang kedua, menghentikan seluruh sistem. Pendekatan ini adalah dengan menghentikan seluruh sistem dan memulainya kembali. Dalam beberapa kasus, ini dapat menjadi solusi yang lebih mudah dan cepat untuk mengatasi deadlock. Namun, pendekatan ini juga dapat memiliki dampak negatif, seperti kehilangan data yang belum disimpan. Setelah pemulihan deadlock dilakukan, penting untuk menganalisis penyebab deadlock dan mengambil langkah-langkah pencegahan agar deadlock tidak terjadi lagi di masa depan. Ini dapat melibatkan penggunaan strategi pencegahan deadlock atau mengoptimalkan alokasi sumber daya. Pendeteksian dan pemulihan deadlock adalah strategi yang penting dalam mengatasi deadlock dalam sistem. Namun, perlu diingat bahwa strategi ini memiliki overhead yang berkaitan dengan pendeteksian periodik dan pemulihan deadlock. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik sistem sebelum menerapkan strategi ini. Kemudian, adapun kesimpulan dari PPT kami ini yaitu deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Karena beberapa proses itu saling menunggu, maka tidak terjadi kemajuan dalam kerja proses-proses tersebut. Setiap model deadlock memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Penting untuk memahami model-model deadlock agar dapat mencegah dan mengatasi deadlock dalam sistem komputer. Mencegah dan mengatasi deadlock dalam sistem komputer penting guna menghindari masalah-masalah yang disebabkan. Setiap strategi memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Pemilihan strategi yang tepat tergantung pada karakteristik sistem dan kebutuhan spesifik. Kombinasi dari beberapa strategi juga dapat digunakan untuk mengatasi deadlock dengan lebih efektif. Strategi pendeteksian dan pemulihan digunakan untuk mendeteksi keberadaan deadlock dalam sistem dan melakukan pemulihan untuk mengatasi deadlock. Mungkin sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.